Halo, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Resti. Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara ASEAN. Yang ketiga, menentukan isi laporan yang didengar. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya, dalam perkembangan generatif ini ada pertemuan antara sel kelamin jantan yang biasa disebut spermatozoid dan sel kelamin betina yang biasa disebut sel telur atau ovum. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yang kedua adalah melahirkan atau vivipar, yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, bertelur biasanya terjadi pada hewan yang termasuk kelompok unggas, biasanya burung, ayam, dan lain-lain. Kemudian, perkembangbiakan secara vivipar terjadi pada hewan mamalia seperti sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Kemudian, bertelur melahirkan atau ovovivipar biasanya terjadi pada hewan-hewan reptil seperti buaya, kadal, ular, dan lain-lain. Anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Sekarang kita lanjut dengan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Ayo, kalian masih ingat kan negara-negara ASEAN itu yang mana aja? Setiap negara di ASEAN memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda, walaupun ada juga persamaannya. Kondisi geografis biasanya dapat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakatnya, misalnya mata pencaharian. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Pada umumnya, kondisi geografis negara-negara di ASEAN ini ada kemiripannya antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, misalnya saja seperti Indonesia dan Malaysia. Kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan dan perbedaannya. Contohnya, di Indonesia, kondisi geografisnya terdiri atas wilayah perairan yang sangat luas. Selain wilayah perairan, ada juga tanah yang sangat subur. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan dan petani. Kenapa? Karena itu tadi, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan karena wilayah perairan yang luas. Maka ikannya pun banyak dan beragam. Sedangkan banyak juga yang bermata pencarian sebagai petani karena pada umumnya tanah yang ada di Indonesia itu adalah tanah yang subur sehingga cocok untuk ditanami tanaman.
Jika kalian masih ingin mencari informasi mengenai negara-negara di ASEAN, kondisi geografisnya, keadaan ekonominya, kalian bisa mencarinya melalui internet, berita, buku, dan lain sebagainya. Kemudian, kalian bisa memperhatikan isi dari laporan yang kalian baca. Bagaimana sih caranya menentukan isi laporan? Biasanya kan kita sering nih baca buku, mendengar berita, membaca berita di media sosial. Tapi apakah kita bisa menentukan apa isi dari laporan tersebut? Nah, ternyata ada langkah-langkahnya. Yuk. Yang pertama adalah membaca dengan seksama, yang kedua adalah menyimak isi laporannya, yang ketiga adalah memahami laporan. Nah, pertama, kalau kita ingin menentukan isi laporan, pastinya harus kita baca dulu dengan teliti, dengan seksama, atau misalnya laporan tersebut dalam bentuk suara, maka harus kita dengarkan dengan seksama juga. Setelah itu kita simak apa sih yang diceritakan oleh laporan tersebut atau berita tersebut. Setelah itu coba kita pahami mengenai berita tersebut atau laporan itu. Baru kita bisa menentukan kesimpulan atau isi dari laporan tersebut. Sekarang, kalian bisa berlatih mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bu Guru, atau kalian bisa mencari informasi sendiri dari buku atau internet, atau bertanya kepada orang tua kalian. Selamat mengerjakan!